ya. Para mami gaul yang di luar sana, anak-anak muda juga ya. Pokoknya subscriber mami ya, bapak-bapak juga ada pastinya kan. Harus dong, semuanya Harus ya, dari Bu. semua kalangan. Oke, jadi episode kali ini Mbak E nih. Episode kali ini nih ya. Gua ini memang ya pengen house tour sekalian wawancara about your life ya. Nanti Oke. setelah juga ada lagi, mudah-mudahan ya. Yes, Nggak cuma mudah-mudahan. satu ini doang kan. Lanjut ya nanti ya. Oke, anyway, thank you so much ya udah buka pintu buat mami gaul ya, buat mami. Oke, You're welcome. sekarang aku ada pertanyaan buat kamu. Meskipun Kenapa aku aku tuh ya, nervous ya, Mbak? tenang aja, relax. Sebenarnya ya, I'm nervous but I'm aku tuh sudah tahu semua cerita dia loh, rahasianya, semuanya sampai semuanya dia udah sedetail-detailnya. Tapi ya, siapa tahu kan, kamu tuh bisa share Yup. story Of tentang course. hidup kamu buat para penonton ya, dan penonton, mudah-mudahan bisa pemirsa, bermanfaat buat ya semuanya. kan? Oke, ganti posisi. Ganti posisi, Soalnya yup. punya bilang ya, mami tuh harus duduk sebelah sini gitu ya. Oke, Kalau nggak jimatnya kagak mempan ya, say. agak mempan. Oke Mbak E. Yuk. Mbak E tuh udah berapa lama sih di sini? Sorry sebentar ya, saya panggil dia Mbak E. Sebenarnya dia tuh lebih muda dari saya loh. Cuman nggak tahu ya karena dia tuh orang cowok gitu ya. Dan aku sayang sekali sama dia. Jadi aku panggilnya Mbak E. Ember. Udah, perkenalkan dulu dong. Alright, aduh, perkenalkan dulu ya. Oke, nama saya. Kalau jangan kan begitu harus lemah lembut. Nama aku Irawati Martin. Sebenarnya sih bukan Irawati Martin ya. Cuman karena Facebook dan sosial Ya. media segala macem, Irawati Martin tuh kayaknya banyak yang kenal. Sebenarnya nama aku itu nggak banyak orang yang tahu loh, Bude. Bude deh kayaknya lu aja kayaknya kagak tahu nih. Nama gue Rati. Ya, Rati Nah, Dewi kalau Irawati. sahabat itu pasti tahu Oh. namanya Rati dia, Bo. Keren. Rati. Iya, ya. jadi sebenarnya nama aku tuh Rati Dewi Irawati, cuma dari kecil tuh panggilannya Ira, Bude. Jadi Irawati Martin aja lah semenjak menikah, karena suami aku nama belakangnya Martin. Jadi aku Irawati Martin, aku dari Jawa Timur. You know what? Banyuwangi. Banyuwangi. Katanya Banyuwangi itu banyak yang suka neluh ya. Iya, banyak santet atuh. Tapi aku bukan ya. Jadi tolong jangan macem-macem, oke? jangan ini. Pokoknya jangan berprasangka buruk. Aku tidak sukanya kecuali lu gangguin gue santet beneran loh. Oke. Bercanda. Sabar Bu, sabar. Bercanda. Ini pemanasan loh. Baru pemanasan nih, Oke. ngegas duluan. Gue tuh nggak pakai kacamata jadi nggak bisa lihat Mbak E. Kelihatan Oke. kok, Bude. Anyway, kita serius ya sekarang ya. Oke, let's go. Let's get into it. ya. Yap, Habis jelas itu pakai banget kacamata. atuh, keren kali. Oke Mbak E. Yes. Karena kan kita juga nggak boleh bikin panjang ya Iya. vlognya. Oke. Sekarang bertanya, kamu tuh pertama kali ketemu Mas Ji tuh di mana, Bo? Oke, pertama kali gue ketemu Maji itu sebenarnya gue di Bali. Tempat gue kerja dulu tuh di toko, tau nggak, toko yang toko tas-tas Pelsong gitu, bikinan Mangga 2, bikinan Korea segala macam. Jadi dia pas belanja sama ipar gue, dia itu belanjaan buat iparnya yang cewek gitu kan. Terus ya aku ladenin gitulah. Cuman kan aku dulu sengak sama dia. Sombong. Enggak, habis kan capek kerja seharian, Beb. Terus habis itu dia datang tuh, "Oh, kenapa sih tasnya lama banget?" katanya. Terus temen aku di gudang banyak itu barang ribuan kan. Aku bilang, "Ser," aku bilang gitu. Ser sampai sernya ser. Tahu itu sernya maksudnya STR apa? Ser gitu ya, nggak tahu deh itu. Oke, lanjut. Maklum orang Jawa, Bo. Jadi R-nya tuh kenceng banget. So, anyway, ya udah dia kayak ngambek gitu. So aku bilang, aku bentak aja gitu. "Excuse me sir," aku bilang, "it takes a long time to get the bags from the bag lah," aku bilang gitu, "from the shed lah, whatever gitu kan, dari warehouse maksudnya gitu." Nah terus dia tuh mikir waktu itu, kali ini setelah kita pacaran tuh dia baru ngomong ternyata "Lu tuh galak ya dulu," katanya, dia bilang gitu waktu pertama kali kenal. Katanya, "Habis kan aku nggak suka, aku tuh waktu kerja di Bali, aku tuh kerja di Bali tuh banyak bukannya ini sok ya, banyak digodain gitu loh, Bude. Aduh. Kalau kerja di toko kayaknya bukan aku aja, mayoritas SPG." Terus jimatnya kuahnya, Makanya dia banyak katanya yang naksir, Bo. terus jadi ya udin, jadi aku tuh males, jadi aku ngeliat Graham dulu tuh bener-bener nggak interested banget gitu. Nah, aku kan sudah menyusun pertanyaannya ya. Yes, of Aduh, course. kamu jangan deg-degan begini kakinya ya. Sampai berhenti santai. Yes. Grayang ini, apakah dia itu pacar bule kamu pertama? Ini harus jawab jujur ya. Yes. No, dia bukan
dia bukan pacar pertama bule gue. Tapi yang terakhir kan? Iya. Iya dong. Pacar juga sekarang. Aduh, enggak, aku gila lu. Entar digosipin. Bercanda kok. Ember. Terus. Enggak, jadi dia tuh pacar bule gue yang nomor berapa ya? 1, 2. Nggak usah disebutin, cuma 3. tanya satu kok. Pacar pertama bukan. Kenapa jadi gitu detail ya? gue? Jadi Kamu kucel ini bahaya nih. Aduh. Oke, jadi bukan yang pertama ya. Bukan yang pertama. Oke. Tapi yang terakhir dan Jangan selamanya. terlalu banyak kasih informasi ya. Nanti netizen itu ya maunya pacarnya banyak juga bulenya. Jadi udah. Apa lah? Kalau masih single aja. Nah, kesan pertama ketemu Graham gimana coba? Kesan pertama sama Graham nggak ada apa-apa sama sekali. Cuman dengan berjalannya waktu setelah kita pacaran hampir 6 bulan atau 3-4 bulan lah. Dia itu ternyata jujur bukan karena dia itu lebih gap umurnya lebih gimana gitu kan. Cuman dulu tuh hidup aku tuh fokusnya kan kerja di Bali tuh, kerja nyokolain adik aku yang nomor 2. Kamu waktu itu umur berapa tuh? Kenal Graham itu aku umur 21-an lah ya. Berarti nggak terlalu muda ya. Masih kinyis-kinyis. Maksudnya bukan terlalu muda, maksudnya bukan di bawah umur ya. Enggak dong. Pertanyaan bisa di penjara lagi gue gila. Enggak, jadi 21 ya. Itu sih. Jadi kesannya sih enggak tertarik banget, tapi dengan berjalannya waktu dia tuh benar menunjukkan sama gue kalau dia itu his worth it. Iya dong, dia treat aku dulu kayak princess, bahwa aku nggak pernah digituin sama cowok gue selama ini. So I'm so lucky. Oh, that's good. Terus apa sih yang lu suka dari Graham gitu loh? Graham itu personalitinya nomor 1. Terus aku suka dia tuh lifestyle dia tuh orangnya kan aktif, healthy lifestyle juga dia sampai sekarang yang mungkin udah umur juga kali ya. Dulu tuh orangnya aktif banget surfing everyday. Kalau kita ketemu tuh aku selalu diajak ke pantai. Aku dulu pura-pura bawa ceritanya suka pantai, padahal kagak suka. Demi dia kan. Sampai sekarang dia tuh suka komplain, dulu kamu suka pantai kok sekarang tuh kamu kalau diajak ke pantai nggak suka. Emang karena udah dapet ya kan, jadinya bodo amat deh, lo mau ke pantai aja sendiri. We have to gitu make kan. impression dong, good impression dong pertama-tama kenal gitu. Aku suka dia sama dia tuh terutama personalitinya, dia tuh sabar banget, such a gentleman banget, dan dia orangnya caring, loving banget. Meleleh hatiku say. Graham, where is he? Graham, dia calm bakalan down. terbang itu hidungnya ya. Untung dia nggak bisa bahasa Indonesia, Mbak. Oke, terus waktu itu kan berapa lama tuh pacarannya ya sama Graham Kita ya? itu pacaran hampir. Sini Beb, kamu tuh jangan berjauhan sama aku Aku dong. pengen duduknya relax begini, tapi ternyata kejauhan. Kenapa? Aku sama Graham itu pacaran itu hampir 2 tahun 18 bulan. Kita itu terus engage kan. Terus habis itu ternyata setelah engage sebulan kemudian aku tuh hamil. I don't mind that. I don't mind sharing this karena aku pikir kan yang penting dinikahin sih. yes, exactly. And then yang penting kan dia tanggung jawab dan segala macam. I'm just being honest ya, maksudnya itu mungkin buat orang di Indo hal yang tabu banget masih sekarang. Cuman itu kenyataan yang aku alami. That's life. Jadi setelah kita engage, ternyata aku tuh hamil. Aku hamil diajak ke sini liburan sebulan, habis itu balik ke Indo aku langsung nikah. Jadi waktu nikah tuh aku bilang sama mama di kampung tuh ya, pokoknya mama nggak tahu kalau aku tuh hamil waktu itu. Dia nggak tahu sama sekali, jadi nggak ada orang tahu karena aku tuh bener-bener kurus Beb, kurus banget. Jadi nggak kelihatan ya, Bo? Enggak, yang gede cuman ini doang. Kalau ini kan terlalu gede, kan 18 tahun. Gak apa-apa, yang ini gede, hatinya juga gede say. Dia tuh orangnya berbesar hati kan. Betul banget. Jadi ya udah nikah, habis itu proses cari izin surat tuh cuman di kontrak itu cuman seminggu jadi. Kita nikah udah balik ke Bali, terus ya udah. Oke. Nah terus boleh tahu nggak? Katanya kan tadi dia bilang umurnya agak jauh gitu ya. Yes, betul banget. Umur berapa sih pas lu ketemu sama Graham? Graham umur berapa dan berapa beda umur lu sama dia ya? Oke, gue beda sama dia tuh 28 tahun. Graham sekarang 67, gue 39. Berarti gue ketemu umur berapa tuh? 23-an kali ya? Enggak. 23 tuh gue nikah. Umur berapa Graham? Sorry, aku nggak bisa mikir banget. Ember, Bu. Matematika kita parah dulu ya. Ember. Terus? Gue beda sama dia tuh 28 tahun, Bude. Oke, 28 lu waktu itu umur 21 kan? Iya. Oke, berarti 21 sama 28 49. Yes. Kok 49? Dia umur 51. Sorry, ingat gue dia umur 51. Dia umur 51. Berarti gue kenal dia umur berapa ya? Juga jadi. Pokoknya gue ingat kita nikah tuh dia umur 53. Kita pacaran 2 tahun ya. Dia 51, gue 21-an lah, Bu. Oke. Tuh, dia itu beda umurnya 28 tahun ya sama Graham.
Terus udah gitu menikahnya, tapi waktu itu Graham umur 51 itu single kan? Single. Single Dia itu kan? kalau orang Indo bilang bujang lapuk, he's been single all his life. Oke, jadi dia itu bujang lapuk toh. Iya toh. Tapi kan yang penting dia baik, Shay. Baik banget ya. Banget. Kalau nggak, kenapa kita bisa nikah sampai 15 tahun? So we've been together kayak yang udah berapa? 17 tahun lah kalau gitu mah. 2 anak. Oke, jadi dia romantis orangnya. Berapa lama menikahnya sekarang? 17? 15 tahun. Been sorry, together for 17 years, but we married for 15 years. Yes. Recently kan, ya inget gak lo ke Crown sama laki lu? Tau nggak penonton ya, kasih tahu coba deh. Gue yang anniversary sama laki gue itu tanggal 1 April. Dia ngelayap ke Crown, tau nggak sih? Dia yang anniversary for us. Orang Sunda. Dia yang anniversary ya. Anniversary kalau bahasa Sunda itu ya. Orang Sunda bukan bahasa Sunda. Anniversary ya dia. Tapi aku sama Kang Fevet yang apa? Yang nginep di hotel ya, yang merayakan yang untuk kamu ya. Terus that both so sweet. Jadi lu itu kan bedanya 28 tahun nih sama Mas Ji kan. Itu tuh banyak nggak sih, maksudnya kayak selisih paham, terus apa maksudnya gapnya juga jauh kan, mungkin lu masih muda yang masih kayak begini, kenceng dan panas-panasnya, mau clubbing kayak gitu ya waktu itu, terus masih mungkin aku mau minum kopi aja di rumah baca koran gitu ya pakai kacamata gitu kan, ini contohnya aja gitu kan. Nah terus gimana tuh? Jadi kalau dibilang kita kadang ada kelas pasti ada lah. Jadi namanya rumah tangga pasti ya. Kayaknya kalau itu sih bukan masalah gap umur. Cuman aku tuh ngerasa I'm one of the luckiest person. Bukan aku tuh manis-manisin laki aku karena dia lakiku, terus dia juga. Tapi gue tau kok Mas itu baik. Ya, I'm so lucky. Me and the kids one of the Jangan bahasa Inggris. Oh ya lupa, say. Subscriber saya tuh banyak orang Indonesia juga. Maaf ya. Nggak apa-apa sih kalau sedikit kita kan udah lama juga tinggal di sini ya. Kadang suka pakai bahasa Inggris juga. Jadi suka campur. Anyway ya. Gue sama Nana tuh ngerasa kita tuh orang paling beruntung karena lakiku itu bukan sabar, orangnya sabar banget. Pokoknya dia bener-bener gentleman deh banget. Terus orangnya tuh penyayang banget. Yang paling aku suka dari Graham itu dia tuh kesabaran dia sabar banget ngadepin aku, dan dia tuh orangnya itu generous banget dengan waktu, dan dia understanding banget dengan dari segi dari hal kayak begini, kayak kita misalnya kita mau keluar kan, temen kita banyak kan sekarang, Kak, lu sama gue banyak banget temen. Dia tuh ratunya yang suka organize. Coba gue best friend dia, gue kata pernah dia saya presidennya di sini ya. Kalau ada yang mau daftar di Australia di Perth terutama ya. Konteks saya ya. Dia tuh suka organize kan. Bayangin dong kalau misalnya laki gue tuh ketat banget. Memang memang nggak semua suami bule itu yang pasti ada yang agak ketat. Maksudnya dalam arti kita nggak boleh keluar sembarangan. Apalagi kita kan istri gitu kan, banyak tanggung jawab di rumah. Tapi aku tuh ngerasa lakiku tuh kayak yang generous banget gitu loh, yang bener-bener enak banget kalau misalnya keluar. Ya kan? Karena saya tuh masih inget ya, Mami tuh masih inget loh, waktu dia itu ya baru melahirkan ya, anaknya masih umur 3 bulan. Ada teman kita yang ulang tahun ya. Nah terus baik banget loh itu Mas Ci itu. Dia jagain Dylan, tau gak sih, ngasih susu. Padahal baby loh, itu masih baby loh. Dia membolehkan istrinya keluar. Aku saksi hidupnya. Lu sama Vi ya waktu itu yang menjemput gue ya. Nah, seperti itulah contohnya. Oke, kalau itu kan pastilah ya, Graham baik banget sama lu. Tapi ada nggak sih, pasti ada kendalanya dong. Misalnya dalam hal apa gitu loh. Kalau aku sama Graham itu kadang jalan pikiran kendalanya begini. Graham itu tipe orang yang maksudnya kan culture juga beda ya. Beda maksudnya banget. Dia bule, lu Indonesia pasti banyak banget. Banyak. Ada beberapa kendala yang kadang itu bikin aku down banget. Sebenarnya sih bukan problem yang kita nggak bisa selesaikan atau menimbulkan masalah rumah tangga sih nggak. Cuman Graham itu enggak. Cuman itu tuh kita jalanin aja. Jadi Graham itu orangnya tuh dia tuh suka banget sama pekerjaan dia. Kadang dia tuh lupa kalau hidup dia tuh bukan hanya untuk bekerja. Dia kalau udah mikir masalah pekerjaan dia atau segala macam, dia orang kan suka stres tuh, sampai nggak bisa tidur segala macam. Nah aku sebagai istrinya kan kasihan dong. Apalagi dia tuh orangnya kan udah umur.
meskipun dia orangnya sehat atau gimana segala macam, namanya istri kalau ngeliat laki-laki suaminya yang aduh banyak pikiran sampai nggak tidur kalau pekerjaan gitu kan, jadi itu kendala berat buat aku yang kadang tuh ngerasa kayak dianya santai tapi akunya kayak yang jadi nggak ada yang gitu masalahnya prinsipal banget ya, maksudnya karena beda culture no, gitu no. kan. Selama ini alhamdulillah sih enggak, dia ngertiin banget, makanya dan kayaknya dia pengertian banget ya. Lu temenan sama gue udah 10 tahun lah, Beb. Aku mah tahu, tapi kan ini untuk pemirsa. Iya, kan, I know. ya? Jadi kayak apa namanya, maksud gue, lu tuh ngeliat sendiri lah, dia tuh selama ini tuh bener-bener yang ngertiin banget. Aku tuh pokoknya gini loh, aku tuh ya pasti komplain ada lah, kita argue itu sering kayak masalah-masalah sepele, tapi nggak ada something yang bener-bener tuh gede banget sampai ya. oh gue kenapa, jadi gue kenapa, terus sampai kita berantem mau cerai atau gimana tuh nggak pernah ada. Jadi ya, kalau masalah itu kan biasa lah ya, masalah rumah tangga di Indonesia juga pasangannya sama ya kalau kayak begitu Maya. Jadi memang nggak ada yang maksudnya masalahnya big thing tentang culture gitu ya. Karena memang Graham itu bule yang bener-bener pengertian banget. Aku tuh pengen menekankan satu hal ya, buat aku sih bukan bilang untuk aku tuh menginspirasi orang atau gimana sih, nggak, cuma dari cerita aku nih yang aku share sekarang. Cuman tuh gini loh, kita orang Indo ya, kalau misalnya ada yang di luar sana lagi deket sama orang bule atau gimana gitu kan, if you love each other, go for it, you have to fight for it. Maksudnya aku ya harus dikejar gitu loh, maksudnya perjuangkan gitu. Cuman kalau ingat, kita cari pasangan itu ancang-ancang kita itu kalau bisa dia bisa menerima culture kita, bisa menikahin keluarga kita juga, dalam arti itu menerima apalagi kita apa adanya. Indonesia itu kan ya beda banget lah, bukan menikah kan sama sesama orang kamu Indo aja sendiri, tapi kan menikah sama keluarga gitu. Dan Graham itu salah satu bule yang memang dia itu mengerti banget ya culture ya, adat istiadat orang Indonesia. Orang Indo banget. Jadi kadang malah pikiran dia kayak Indo banget. Aku nggak ngerti aja dia udah yang keluarga gue gimana lah gitu. Dia mah bener-bener baik banget kan. Oke. Berarti suka duka menikah dengan bule itu banyak sukanya apa dukanya ya? Kalau so far sih aku bilang banyak sukanya. Dukanya ada, pasti ada. Kayak yang berantem pasti ada lah. Orang nikah sama itu juga pasti wajar lah. Kadang kan misalnya kayak masalah masalah apa ya, sepele kayak masalah masalah urusan sepele. Sebenarnya aku sama Graham tuh nggak pernah berantem. Pernah sih berantem gede banget ya, tapi itu kayaknya masalah yang ya kan dia udah umur terus aku kan masih muda. Ini nggak apa share di sini nih ya. Masalah yang bignya apa gitu loh. Jadi waktu itu aku pernah baru menikah, waktu itu baru menikah pun aku masih muda ya. Bukan baru nikah, aku baru punya anak 1 tuh, aku ingat banget. Namanya orang rumah tangga itu, aku masih muda, lakiku masih udah umur lah waktu itu ya. Tapi dia tuh terlalu fokus sama pekerjaan waktu itu gitu. Karena memang masanya waktu dia lagi full on sama pekerjaan. Nah, aku tuh kan masih muda lah, maksudnya yang pengen gimana banget. Ini diomongin masalah dunia intimasinya, maksudnya gitu kan. Jadi aku tuh dulu tuh ngerasa aku banyak nuntut intimasi gitu loh. Jadi bobo ya. Iya, bobo cantik maksudnya, ya kan, sama pasangan kita sendiri loh, sama suamiku ya kan, bukan suami orang, say. Nanti digosipin. Lanjut, kalau udah masalah bobo aku mau dengerin deh. Dalam. Jadi aku tuh dulu banyak nuntut deh, nuntut. Aku merasa banget banyak. Ini nuntut. masalah intimasi. Yes, masalah intimasi. Sebenarnya banyak nuntut karena aku tuh ngerasa mungkin itu kayak yang baru anak pertama, aku masih umur 28 gitu lah, itu masih energinya gitu loh, Bo. Iya, terus tapi dan itu sempat menimbulkan suatu permasalahan dalam kendala ya, kita adu atau gimana. Tapi karena kita itu discuss, kita musyawarahkan, kita omongkan baik-baik. Aku sama lakiku untungnya aku tuh open, dia juga open sama aku. Aku nggak bisa yang dulu mungkin baru nikah kita berantem seminggu nggak ngomong, tapi setelah kesini setelah berapa tahun itu kita bisa ngomong gitu loh. Jadi aku merasa makanya ya, ini buat semuanya nih pasangan ya, jangan malu-malu kalau misalnya masalah di dalam itu yang bobo-bobo itu ya, kalau misalnya salah satu dari kamu tidak puas, nggak happy gitu kan, jadi harus diceritakan ke suami ya. Jadi gini loh, pasangan kita tuh tahu apa mau kita, jadi tahu terus setelah kita bahas, mau kamu apa, mau dia apa, biar gimana, istri kamu biar happy, laki kamu juga biar happy. Rumah tangga tuh maunya kan langgeng. Kalau kita apa-apa disimpan sendiri karena gengsi ngomong, karena takut ngomong atau capek ngomong, ya nantinya jadinya kan malah mau jalan bareng tuh kan jadi berantakan, sering malah banyak berantem kan. Anyway, udah akhirnya kita omongin, dari situ kita tahu. Nah, kesininya sekarang aku udah mau umur 40 tuh. Jadi aku tuh ngerasa kayak yang udah relax masalah-masalah kayak gitu loh, ngerti nggak? Anak udah gede, aku busy dengan pekerjaanku, busy kongko dengan kalian. Jadi
semuanya tuh fokus aku tuh bukan hanya di itu saja gitu. Dan maaf ya lakiku udah umur tapi dia masih dengerin tuh, umur boleh tua ya, tapi tenaga masih kebosan, oke? Nah itu ya, jadi ya itu salah satu masalahnya yang tentang bobo cantik ya, pasti akhirnya bisa diselesaikan. Oke nih Mbak ya sekarang pertanyaan terakhir aja ya, karena kita tuh terlalu semangat, mungkin harus ada ini deh loh, episode kedua sama dia ya. Oke, cocok. Oke, aduh. Kalau sudah masalah ngomong bobo cantik, aku tuh jadi kepanasan. Udah ini udah mulai agak dingin loh. Yes. Jadi kayaknya kita harus move on ya. Oke. Lewat. Jangan masalah bobo cantik berikutnya. Kalau kita panas beneran. Ini pertanyaan terakhir nih ya Mbak Oke. Nih, gue tuh tahu kan, Mbak itu dulu waktu pertama kali ketemu tahun 2008 orangnya tuh lugu banget gitu kan ya. Belum pernah ke night club gitu kan. Dandannya juga yang masih pokoknya polos banget gitu ya. Nggak pernah pakai make up gitu kan. Nah, setelah kenal lu nih, 12 tahun kita bersahabat ya. 12 tahun ya, gila. 2008 loh kita ketemu. Nah, Mbak itu berubah banget. Cantik, lihat deh. pedenya minta ampun. Dulu kalau ketemu ya sama mami itu dia tuh kalau ngomong suka salah, nervous melulu. Orang Sunda lagi, nervous melulu gitu kan. Sekarang, jangan ditanya. Sekarang aja dia lebih galak dari aku. Yes, nggak bercanda ya. Nggak, maksudnya dia sekarang berani kalau misalnya kita lagi ngebahas sesuatu gitu kan, dia kalau misalnya nggak suka dia berani ngomong. Kalau dulu itu kan engke gitu kan. Kalau sekarang nggak bude, gue begini bude, lu nggak bener gitu tuh, kan. Bude nggak bener tuh, lu terlalu bosi deh bude. Memang iya aku bosi memang ya, tapi dia bosinya baik kok, niatnya baik. Anyway, gimana lu bisa berubah tuh? Dari dulu yang lugu, dandannya bajunya juga ya, maaf ya, kayak mak banget dulu. Terus udah gitu nggak pernah pakai bulu mata, palsu gitu kan. Enggak, kamu bukan palsu, saya orangnya asli. Maksudnya mau bilang gimana Mbak sekarang kamu tuh jadi yang super confident, fashionable ya, dan banyak banget orang yang kayaknya look up to you gitu loh, ya. So sweet, thank you. Aku mah sekarang udah pensiun, biar dia aja yang maju say. Silahkan, ayo dijawab ya. Biar jawabnya gimana, bingung. Anyway, apa yang membuat lu tuh jadi confident gitu loh, terus jadi fashionable? Karena kan gua tahu lu tuh dulu juga ya banyak masalah yang memang bikin lu tuh dan banget gitu kan, dan lu tuh bisa stand up for yourself gitu kan. Gue nggak mau deh diinjek-injek lagi sama orang. Nggak mau ya. Dulu itu sebenarnya aku itu karena sekarang kalau aku jadi seperti ini tuh karena bener pengalaman hidup, pengalaman dalam pertemanan pastinya, pengalaman masa kecil aku mah harus dilatih yang lu juga kan waktu SMA udah di Bali kan, hidup sendiri. Dari kecil tuh hidup aku memang susah gitu loh. Jadi keluarga susah, mak sama bapak tuh orang yang namanya petani di kampung kan segala macam. Jadi petaninya banyak sawah say. Lanjut sekarang kalau dulu kan enggak. Anyway, alhamdulillah. Terus jadi karena tuntutan hidup sih kayaknya berdiri aku seperti ini. Cuman sempat ada beberapa pengalaman dalam hidup itu pribadi yang kayaknya some of them aku nggak mau sharing ya karena pribadi banget. Cuman ada beberapa kejadian ini dari pertemanan nih. Sebelum gue kenal lu tuh kan maksudnya adalah beberapa teman deket gitu. Terus dari pertemanan kenapa pertemanan? Pertemanan tuh aku gini, aku pernah ngalamin aku tuh deket banget sama nih orang gitu kan. Deket banget sama nih orang, udah anggap kayak kakak banget, dan kita tuh tinggal di negara seperti ini gitu loh. Negara orang maksudnya gitu kan. Tapi ternyata ada sesuatu yang terjadi yang bikin kita jadinya kan menjauh dari situ. Cuman selama bertemanan tuh aku ngerasa tuh pertemanannya tuh kurang sehat banget gitu. Jadi aku tuh ngerasa kayak ya harga diri gue diinjak-injak itu udah terlalu parah gitu banget kan, itu udah terlalu parah banget buat aku. Jadi aku ngerasa dari kejadian seperti itu aku belajar untuk lebih jadi tough jadi orang. Meskipun aku strong seperti sekarang gitu loh. Betul. Cuman setelah kesininya terus kita temen kan banyak juga. Terus aku tambah umur juga. Kayaknya semakin bertambah umur kita tambah dewasa. Tapi masa aku meskipun jadi orang pede dan confidence, terus kalau dengan makeup dan penampilan itu kan karena sekarang dunianya aku bikin makeup kan, fashion ya alhamdulillah aku belajar pelan-pelan. Dulu emang aku nggak seperti ini banget. Kalau kalian ketemu gue sekitar kapan tuh?
2008-an. Aku nggak seperti ini banget. Cuman buat aku sih nggak merasa agak diam juga sih. Diam orangnya. Karena kan aku dulu adjust gitu, maksudnya adaptasi dengan lingkungan. Masa baru kenal langsung terak nggak juga. Sama lu juga ngomong nervous kan? Karena dia dari dulu pede banget, Bo. Gila, dia mah dari dulu gelo orangnya, udah gelo dia, seru orangnya. Tapi terus apa nih? Ya itu, jadi kayaknya tuh karena ya pokoknya dengan berjalannya waktu ya, aku lebih berpengalaman juga. Ya. Jadi kita belajar juga kan dalam hal memilih teman juga kan. Gitu. Jadi ada beberapa kejadian dalam pertemanan tuh yang buat aku tuh untuk gini. That's it. Aku nggak mau enough. Jadi udah cukup. Aku nggak mau digituin lagi. Aku percaya kalau aku jadi orang baik sama siapapun aja gitu kan, pasti orang ini mengerti aku dan bisa menerima aku. Aku nggak mau berpura-pura berteman, cuman biar orang tuh nerima aku. Kayaknya udah deh, udah gitu-gitu udah lewat. Ya karena kan mungkin kalau orang-orang, maksudnya teman-teman kita yang tahu Mbak E dulu gitu kan, terus udah lama nggak ketemu lagi agak gimana, shock, kaget karena memang dia sekarang perubahannya banyak sekali. Dia lebih super confident. Case-nya berbeda tapi hatinya masih sama loh dia itu. Dan ya kalau misalnya ini ya, boleh kasih tahu para subscriber saya juga ya. Ini perempuan satu ini ya, apa aja dia bisa loh. Dari dekorasi, kalau ada party gitu ya, udah gitu dia juga bisa masak ya, udah gitu menjahit juga dia bisa loh, make up juga bisa. Apa sih yang enggak lu bisa? Coba ya. Jadi ya bagus lah, maksud gue dengan pengalaman hidup lu, terus keahlian lu juga gitu kan, yang membuat lu yang sekarang seperti ini lebih pede. Kalau bisa ngasih positif ke orang, ngelihatnya tuh kok Mbak E bisa semangat, aku juga bisa. Itu yang aku mau. Bukan aku untuk cari. Karena memang dia suka hobi, dia hobi juga mengerjakan sesuatu tuh memang dia hobi ya. Cuman dia kalau ngerjain orang sih nggak hobi itu kan. Enggak lah. Meskipun orang Banyuwangi kan nggak suka ngerjain orang kan, nggak pernah nyantet kan? Nggak pernah lagi loh. Jadi dia itu suka mengerjakan sesuatu yang positif. Ya kalau bisa ngasih ngasih positif ke orang tuh, ngeliat kayak gitu, kayak dirimu, what you do now, kayak begini, ketawa-ketawa, bikin YouTube, bikin channel, create konten segala macam. Itu tuh kita tuh nggak sadar orang yang nonton tuh mungkin terhibur. Itu udah buat kita kan means so much banget, Bude. Kita nggak cuma ngejar duit dibayar terus gimana, terus apa ya, makeup misalnya. Aku harus dibayar, man aku dibayar, aku nggak mau dong kerja gratis. Tapi kan kalau orang itu, Ira aku happy banget, aku dikasih SMS aja yang, happy banget Ra, itu udah means bikin so lu much. Semangat juga iya, kan. Semangat ngerjainnya gitu. Makasih banyak Mbak E. Sama-sama. Aduh, ternyata obrolannya seru sekali ya saya. Bener-bener deh, kita itu ya semangat sekali. Padahal kita tuh sering loh ngobrol. Saya sudah tahu gitu loh semua ceritanya. Tapi kan kayaknya asik gitu ya kalau misalnya pemirsa di luar sana gitu ya mendengar cerita langsung dari Mbak E, pengalaman hidup dia gitu kan. Menikah dengan suami yang umurnya beda jauh ya, ternyata tidak menjadi kendala yang besar sekali ya, ternyata baik-baik saja gitu kan. Dan dia juga alhamdulillah bahagia sekali ya dengan menjadi dirinya yang sekarang ini. Yo. Oke Mbak E, thank you so much sudah memperbolehkan aku ya. Kamu menjadi tamu pertama aku di acara apa, hayo? Di acara Buka Pintu Australia Knock Knock Knock. Begitu ya. Oke Mbak E, sekarang ada nggak sih pesan buat penonton gitu loh yang sudah menonton nih, kayaknya tadi kan seru banget tuh. Seru ya. Ada nggak sih apa sih yang mau dikasih pesan buat penonton? Buat penonton, buat teman-teman di luar sana. Jadi tadi kan kita ngebahas masalah pernikahan yang beda umur jauh ya, dengan sama terutama gitu. Itu sebenarnya bukan kendala. Kalau kita itu udah jodoh, kita itu saling cinta, saling mengerti. Yang penting satu, komunikasi itu paling penting. Rumah tangga lu mau beda umur, mau nggak beda umur, mau sebaya, pasti ada masalah. That's good point. Tapi yang penting komunikasi, dan ingat, sabar. Nggak ada yang perfect. Suami lu nggak perfect, lu nggak perfect. Yang penting komunikasi, dan ingat, personality nomor satu. Kalau gue pribadi, personality nomor satu. Penampilan, umur, kekayaan, financial itu nomor berikutnya. Jadi yang penting personalitinya dia baik, tanggung jawab, penyayang, udah rumah tangga lo insya Allah pasti langgeng. Amin. Yes, itu sih pesannya, ya kan.
Thank you so much. Aduh, bener-bener thank you suwun sangat deh. Sama-sama. Kayaknya tadi kita tuh kayaknya nggak mau berhenti ngomong deh ya. Ini harusnya tuh bikin lagi lagi kayaknya gua ya sama dia. Oke, sekarang karena perutku juga sudah lapar. Aku udah lapar ngeliat tadi cuangki udah kayak dia udah ngiler. enak banget gitu loh, Bo. Yuk kita makan dulu yuk. Tapi sebelum kita makan, bilang dulu dong sama para penonton yang belum subscribe channel gue. Bilang apa? Ayo, inget nggak? Yes, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Komen juga boleh dong. Harus dong. Ya. Di share sebanyak-banyak sama saudara, sama temen lu, sama tetangga lu, sama temen lu zaman dulu, Jangan sama mantan pacar ya. Mantan pacar juga nggak apa-apa. Jangan. Nanti mereka naksir kita dong. Gila dia. Oke deh, kita tutup ya Mbak ya. Yes, Oke. Thank you so much. Bye.